Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Eh, Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa sub-item. Yang pertama itu menjelaskan prinsip kerja website dan internet dalam kurun FO satelit mobile. Yang kedua menjelaskan teknologi pada website dan internet saat ini. Yang ketiga menjelaskan prediksi teknologi web dan internet ke depan. Yang keempat, menjelaskan ancaman dan tips aman penggunaan web dan internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anjas sebagai pemateri ketiga dan ada Mulyadi sebagai pemateri kedua dan ada Angga Setiawan sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya sebagai pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan Saputra sebagai pemateri pertama akan memaparkan prinsip kerja website dan internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan Saputra sebagai pemateri pertama akan memaparkan prinsip kerja website dan internet. Prinsip kerja website. Sebelum masuk ke prinsip kerja website, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu website. Jadi website itu adalah suatu halaman web yang paling berhubungan dan berisi kumpulan informasi berupa data dan teks. Data teks, gambar, animasi, audio, dan video. Secara umum, pengertian web adalah berkas yang ditulis sebagai berkas teks, plain text yang diatur serta dikombinasikan dengan instruksi berbasis HTML atau XHTML. Sementara itu, berkas web tersebut nantinya akan diterjemahkan oleh mesin browser yang ditampilkan menjadi sebuah halaman atau situs website. Prinsip kerja website. Secara umum, web digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, namun seiring perjalannya waktu, fungsi web juga semakin berkembang. Berikut ini beberapa fungsi serta manfaat adanya web. Yang pertama, web digunakan sebagai media informasi, yang dimana setiap orang dapat menyampaikan dan menerima informasi yang cukup dengan membuka alamat website. Maka seseorang dapat mengetahui berbagai macam informasi yang tersedia di dalam halaman web tersebut. Yang kedua, web juga berfungsi sebagai media komunikasi yang memudahkan seseorang dalam berkomunikasi dengan melalui chatting, web mail, form kontak, dan lain sebagainya. 3. Seseorang dapat mempromosikan usaha atau bisnis melalui web. Tentunya hal ini juga akan memudahkan pelanggan dalam mencari produk yang diinginkan. Yang keempat, web juga dapat digunakan untuk media transaksi, yang dimana akan menghubungkan perusahaan serta konsumen melalui transaksi elektronik atau online. Selanjutnya masuk ke bagian prinsip kerja website. Adapun proses yang dilakukan melalui dari pembuat website hingga posting ke internet. 1. Membuat website. Dalam membuat sebuah website, kita memerlukan berupa text editor yang digunakan untuk menulis kode, program untuk membuat web. Adapun tool yang digunakan adalah Sublime Text, Notepad, Visual Studio Code, dan lain-lain. Kemudian untuk membuat sebuah website, kita menggunakan bahasa
markup HTML dalam bahasa dan bahasa pemrograman CSS. JavaScript dan PHP. Untuk bahasa pemrograman CSS dan JavaScript, kita dapat menggunakan framework Bootstrap, sedangkan untuk bahasa pemrograman PHP, kita dapat menggunakan framework CodeIgniter atau Laravel. Dengan menggunakan framework, kita dapat membuat website dengan lebih mudah. Karena kita tidak perlu lagi ngoding dari nol dalam membuat website. Kedua, ada hosting ke internet. Setelah kita membuat website, selanjutnya kita dapat menghosting website kita ke internet dengan menggunakan layanan hosting agar website kita dapat diakses oleh orang lain. Untuk layanan hosting, ada yang versi gratis dan ada juga yang versi prabayar. Jadi hosting ini adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data, situs atau web oleh pengguna yang ditampilkan melalui internet. File website yang tersimpan di dalam hosting dapat berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database berbasis data. Setelah kita menghosting website ke internet, kita dapat mengakses website dengan menggunakan browser seperti Google Chrome, kemudian mengaktifkan domain dari website di mesin pencari, maka website kita akan tampil. Ketiga, ada SEO atau singkatan dari Search Engine Optimization. Teknik ini merupakan upaya mengoptimasi website agar mendapatkan ranking teratas di hasil pencarian. Saat orang mencari website dengan mengetikkan kata kunci di mesin pencarian dengan menggunakan SEO, website yang telah kita hosting di internet akan lebih mudah ditemukan oleh orang-orang. Jadi, SEO ini penting untuk digunakan. Kemudian sebelum masuk ke prinsip kerja internet, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu internet. Internet adalah sistem global komputer yang saling berhubungan atau terkoneksi melalui protokol internet. Internet protokol IP yang telah disepakati bersama. Dengan internet, kita bisa mengakses informasi apapun dengan perangkat apapun, selama kita memiliki jaringan yang sudah terkoneksi dengan internet. Jika kita menggunakan Wi-Fi di rumah maupun di kantor, seluruh komputer atau perangkat lain yang terhubung biasanya dinamakan Local Area Network atau LAN. LAN terdiri dari seluruh perangkat komputer yang terkoneksi di satu router. Dari router tersebut terhubung dengan jaringan internet, sehingga bisa dikatakan bahwa internet juga merupakan jaringan komputer, namun dengan cakupan global. Adapun prinsip kerja internet adalah sebagai berikut. Komputer atau laptop yang kita gunakan sudah memiliki IP address yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider.
Kemudian akan melakukan pengaturan pada router agar supaya perangkat tersebut bisa terkoneksi ke ISP atau Internet Service Provider. Seseorang bisa membuka www.facebook.com atau www.google.com karena terdapat DNS atau biasa yang disebut domain name system ini yang membuat para pengguna bisa mengakses berbagai macam domain yang tersedia. Pada dasarnya, alamat domain website adalah berupa IP address. Misalnya untuk www.google.com yang sebenarnya 74.125.105. Jadi jika kita mengetiknya www.google.com atau 74.125.68.105 akan sama-sama tampil jendela Google. Prinsip kerja internet. Server ISP bertugas menerima permintaan sinyal dari berbagai macam browser yang digunakan. Dengan begitu, pengguna bisa membuka halaman, mengakses email, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pada saat server tidak bisa menampung seluruh informasi atau permintaan yang tersedia, maka sinyal tersebut akan dialihkan ke server yang lain, yang dinamakan sebagai host server. Setiap situs di dalamnya, khususnya terkenal sudah tentu memiliki host server. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, internet tidak hanya bisa terkoneksi melalui kabel, namun juga bisa melalui gelombang radio, atau biasanya lebih dikenal dengan istilah Wi-Fi. Fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah relaksi internal. Refleksi cahaya atau dibiasakan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik yang membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim memungkinkan untuk mengontrol secara efisien. Secara efisien sampai ke tujuan. Gelombang cahaya yang ditutupi dengan inti dari fiber optik. Dalam hal yang sama bahwa frekuensi sinyal radio ditutupi dengan koaksial kabel. Gelombang cahaya diarahkan ke ujung serat dengan difrekuensikan di dalam inti. Kabel fiber optik biasanya diaplikasikan pada struktur jaringan telekomunikasi, misalnya pada jaringan telepon dan jaringan komputer. Prinsip kerja internet. Satelit. Satelit adalah bulan, planet atau mesin yang mengorbit planet atau bintang. Misalnya bumi adalah satelit karena mengorbit matahari. Demikian juga bulan adalah satelit yang
yang karena mengorbit bumi. Biasanya kata satelit mengacu pada mesin yang diluncurkan ke luar angkasa dan bergerak mengelilingi bumi dan atau benda yang di luar angkasa. Prinsip kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater di langit. Satelit juga menggunakan transponder berfungsi sebagai repeater di langit. Komunikasi satelit pada dasarnya yaitu sebuah alat yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Umumnya, komunikasi satelit menggunakan banyak transponder. Contohnya, Intelsat yang menggunakan 444 transponder dapat mengakomodirkan 22.500 telepon sirkuit ketiga dan channel TV. Pada masa sekarang ini sampai bisa mengakomodir komunikasi di Asia dan Afrika. Mobile adalah sebuah sistem dari perangkat yang memungkinkan setiap pemakaian melakukan mobilitas dengan perlengkapan PDA asisten digital perusahaan pada telepon genggam atau seluler. Android dan iOS merupakan sistem operasi mobile yang untuk ini merajai pasaran. Prinsip kerja mobile menggunakan sistem wireless antara mengirim dan menerima atau tercangkup dalam base transfer station atau BTS yang hanya memfasilitasi antara pengguna telepon seluler secara wireless seperti halnya berikut ini. Yang pertama, mikrofon penerima suara dari pengirim. Kedua, gelombang suara yang ditangkap dari mikrofon diubah menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. Adapun yang ketiga, menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, pusat telekomunikasi meneruskan sinyal ke BTS terdekat untuk ditaruhkan kepada penerima. Yang kelima, sinyal yang sampai pada penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Sekian dari saya. Pemateri pertama saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kedua, yaitu teknologi pada website dan internet saat ini. Saat ini terdapat beberapa teknologi pada website, yaitu pertama, web browser. Web browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Pada dasarnya, website berisi kode seperti JavaScript dan HTML yang tidak dapat langsung dibaca oleh manusia. Web browser akan menerjemahkan kode tersebut ke dalam tulisan, gambar, audio, maupun elemen lainnya. Web browser bukanlah satu-satunya perangkat lunak yang bisa mengakses website. Namun kebanyakan orang lebih memilih menggunakan perangkat lunak ini karena mudah digunakan. Web browser yang biasa digunakan oleh orang-orang adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Microsoft Edge, dan lain-lain. Kedua, web server. Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser atau Chrome, Firefox. Selanjutnya ia akan mengirim respon atas permintaan tersebut kepada klien dan dalam bentuk halaman web. Adapun fungsi dari web server, pertama, membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan
serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request client atau web browser. Ketiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem berjalan dengan lancar. Teknologi pada website saat ini. Ketiga, CMS. CMS adalah singkatan dari Content Management System, yaitu software yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengelola website dengan mudah. Umumnya, sebuah CMS akan memberikan kita sebuah antarmuka atau user interface di mana kita bisa mengatur tampilan, fitur, dan isi website ini dengan praktis. Antarmuka ini berisi berbagai menu yang diperlukan untuk mengotak-atik website sesuai dengan yang kita inginkan. Singkatnya, kita tidak perlu memiliki keahlian coding untuk mengelola website dengan CMS. Adapun CMS yang terkenal saat ini yaitu WordPress. Keempat, coding. Jika kita ingin membuat website dari nol menggunakan CMS, maka kita perlu ngoding sebuah website. Coding adalah salah satu tindakan dari langkah-langkah pemrograman dengan menuliskan kode atau script dalam bahasa pemrograman. Supaya script tersebut dapat dipahami oleh komputer, maka saat proses coding kita harus mengikuti aturan sintaks yang berlaku. Aturan sintaks sangat tergantung dari bahasa pemrograman. Apa yang digunakan saat menuliskan script. Saat membuat sebuah website, kita perlu mengetahui bagian-bagian dari website itu, yaitu front end, back end, dan database. Front end adalah salah satu bagian dari website yang menampilkan tampilan pada para pengguna. Bagian ini dibuat dengan menggunakan Hypertext Markup Language atau HTTP, Cascading Style Sheets atau CSS, dan juga JavaScript, sehingga suatu URL bisa bekerja dan menampilkan situs website dengan baik. Front-end developer adalah mereka yang memiliki tanggung jawab dalam menghubungkan suatu situs website ataupun aplikasi dengan para penggunanya. Mereka akan membuat gambar, tombol, teks, dan juga menu, serta interaksi antara situs atau aplikasi dengan para pengguna. Oleh karena itu, mereka juga biasa dikenal dengan client side. Tugas front-end adalah memindahkan desain yang dibuat oleh UI designer dalam bentuk yang lebih interaktif dan membuat desain tersebut menjadi lebih hidup. Nah, untuk membuat suatu situs, website, atau aplikasi, maka dibutuhkan juga seorang back-end developer. Seorang front-end developer harus bisa menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, back-end. Back-end merupakan sisi server atau server side dari sebuah website atau aplikasi. Jadi, back-end developer adalah seorang yang memiliki keahlian untuk merancang atau mengembangkan software di sisi server yang berkaitan dengan logika serta database. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi atau website dapat ditampilkan dan berguna dengan sebagaimana mestinya. Secara umum, tugas seorang back-end developer yaitu melakukan pengecekan terhadap berbagai program inti dan fitur yang terdapat di balik software. Back-end developer juga harus mengelola basis data serta mengatur integrasi API. Intinya, back-end developer harus memastikan bahwa seluruh program di balik software bisa berjalan dengan sempurna. Biasanya seorang back-end developer
dituntut untuk menguasai bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Fungsi database adalah untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu database manajemen sistem atau DBMS dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika diinput. Namun selain menghindari data ganda, database memiliki fungsi lainnya, yaitu mengelompokkan data dan informasi, memudahkan dalam identifikasi data, memudahkan proses akses, menyimpan pembaruan, dan penghapusan data. Menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi, menjaga kualitas yang diakses sesuai input, menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Database terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Operational database, database warehouse. Ketiga, distribute database. Keempat, relational database. Kelima, end user database. Saat ini perangkat lunak database sering digunakan adalah Oracle, JSON, Microsoft SQL Server, Firebird, MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL. Yang pertama, 4G. 4G singkatan dari bahasa Inggris Fourth Generation Technology, adalah generasi keempat dari teknologi telepon seluler 4G, merupakan pengembangan dari teknologi 2G dan 3G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contohnya ponsel cerdas dan laptop menggunakan modem USB. Sistem 4G menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat yang ditujukan untuk 4G, yakni 4G akan merupakan sistem berbasis IP terintegrasi penuh. Ini akan dicapai setelah teknologi kabel dan nirkabel dapat dikonversikan dan mampu menghasilkan kecepatan 100 MB per detik dan 1 GB per detik, baik dalam mana maupun luar ruangan, dengan kualitas premium dan keamanan tinggi. Yang kelima, 5G. Jaringan 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yaitu 4G. Jaringan 5G menjanjikan kecepatan yang dapat membuat internet seluler setara dengan Wi-Fi. Secara teknologi, jaringan ini merupakan evolusi dari teknologi seluler kita saat ini. Jaringan 5G dibangun di atas jaringan nirkabel 4G. juga menghadirkan teknologi baru dari frekuensi radio yang lebih luas. Menara dan pemancar 5G menggunakan lebih banyak antena dan pita radio frekuensi yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan kecepatan dan waktu respon yang lebih cepat. Di lokasi yang lebih padat penduduknya, 5G 10 kali lebih cepat daripada 4G, mencapai kecepatan rata-rata 500 Mbps.
Itu perbedaan yang sangat besar dibandingkan 4G yang kisarannya 30 Mbps. Pada kondisi biasa, 4G memiliki kecepatan maksimum mencapai 100 Mbps, sementara 5G mencapai 10 Gbps. Ketiga, virtual reality. Virtual reality terdiri dari dua kata, yaitu virtual dan reality, yang berarti maya dan realitas. Virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Dalam teknisnya, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Teknologi virtual reality ini biasanya digunakan pada bidang medis, arsitektur, penerbangan, hiburan, dan lain-lain. Contoh virtual reality banyak sekali, salah satunya seperti game FPS atau first person shooter yang akan membuat pengguna merasa berada di dalam game tersebut. Selain itu, virtual reality digunakan pada foto dan video 360 derajat yang membuat pengguna merasa berada di tempat tersebut. Yang keempat, augmented reality. Augmented reality adalah integrasi informasi digital dengan lingkungan pengguna secara real time. Berada dengan virtual reality yang diciptakan lingkungan 3D yang benar-benar buatan. Teknologi augmented reality menggunakan lingkungan yang ada di dunia nyata, kemudian menambahkan informasi baru di atasnya. Untuk perangkat augmented reality menyita perhatian saat ini adalah perangkat besutan Microsoft yang diberi nama Microsoft HoloLens. Perangkat ini berfokus pada penggabungan hologram 3 dimensi yang bersifat augmented reality dengan dunia nyata. Selain itu, Google Glass yang berbentuk kacamata yang dibuat oleh Google merupakan kacamata yang menggunakan teknologi augmented reality yang memiliki banyak fungsi. Perbedaan virtual reality dan augmented reality adalah virtual reality menggantikan kenyataan dengan dunia semu secara keseluruhan, sedangkan augmented reality menambahkan atau melengkapi kenyataan dengan benda-benda semu. Kelima, VSIT. VSIT dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari Very Small Apparatus Terminal. Adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi dari VSIT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Sebenarnya, piringan VSIT tersebut menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Satelit geostasioner merupakan satelit yang selalu berada di tempat yang sama, sejalan dengan perputaran bumi pada sumbunya, yang dimungkinkan karena mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Keenam, Project LON. Project LON merupakan sebuah balon helium yang dapat terbang 2 kali lebih tinggi dari pesawat komersil. Balon tersebut akan terbang membawa jaringan internet ke daerah terpencil yang sebelumnya tak terjangkau. Project LON adalah sebuah
Proyek dari Google yang memanfaatkan balon jaringan yang menjelajah di angkasa dan dirancang untuk memperluas konektivitas internet bagi orang-orang di wilayah pedesaan dan terpencil di dunia. LON bergerak dengan memancarkan sinyal akses internet dengan membutuh alokasi frekuensi loop menggunakan balon terbang tinggi untuk mengirimkan internet ke dalam melalui stratosfer di mana ada lapisan angin yang berbeda dengan menggunakan data angin dari National Oceanic dan Atmosphere Administration atau NOAA. Balon-balon tersebut bermanuver dengan mengidentifikasi lapisan angin dengan kecepatan dan arah yang diinginkan dan kemudian menyesuaikan ketinggian untuk mengapung di lapisan atmosfer. LON dibuat dengan tujuan untuk penyebaran internet di seluruh dunia. LON pertama berhasil mengelilingi dunia selama 19 kali 187 hari dengan kecepatan mentransfer data 15 Mbps. Yang ketujuh, Starlink. Starlink adalah sebuah proyek pengembangan konstelasi satelit yang sedang dijalankan oleh perusahaan Amerika Serikat yang bernama SpaceX. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah sistem komunikasi internet berbasis satelit yang memiliki performa tinggi serta dengan harga yang terjangkau. Jaringan konstelasi Starlink dirancang berada dalam 3 ketinggian orbit yang berbeda. Pada fase pertama, SpaceX akan meluncurkan 1584 satelit menuju orbit setinggi 550 km di atas permukaan bumi. Orbit tersebut memiliki inklinasi sebesar 55 derajat serta 40 bidang orbit yang berbeda dengan masing-masing bidang memiliki 66 satelit. Setelah itu SpaceX akan mulai mengisi 2 ketinggian orbit lainnya. Mereka akan mengisi 7.518 satelit menuju orbit tertinggi 340 km serta 2.841 satelit untuk ketinggian 1.200 km. Fase pertama membutuhkan 24 peluncuran dengan 60 satelit di tiap peluncuran untuk mencapai jangkauan global. Namun hanya membutuhkan 6 peluncuran untuk dapat menyajikan internet di Amerika Utara. SpaceX berencana melakukan 1 hingga 5 peluncuran Starlink lagi hingga akhir tahun 2019. Baik, selanjutnya pada bagian ketiga, prediksi teknologi web dan internet ke depan. Web 3.0 adalah generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Konsep Web 3.0 diperkenalkan pertama kali tahun 2001. Tim Berners-Lee, penemu www, menulis sebuah artikel yang menggambarkan Web 3.0 adalah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Mesin akan memiliki kemampuan membaca web sama seperti yang manusia lakukan. Web 3.0 memiliki konsep di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Tujuan dari Web 3.0 adalah meningkatkan kenyamanan pengguna internet melalui ketersediaan mesin fasilitas understand of information. Adapun ciri-ciri Web 3.0, pertama, integrasi web dalam produk rumah tangga seperti TV, kulkas, atau bahkan rumah pintar.
Kedua, berhubungan dengan konsep web semantik yang memungkinkan isi web dinikmati tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, tapi juga dalam bentuk format yang dapat diakses oleh agen-agen software. Ketiga, online menjadi kebutuhan sehari-hari. Keempat, mudahnya mengirim atau membalas email dari berbagai media elektronik. Kelima, pencarian dalam bahasa pengguna. Keenam, adanya komunikasi antara pengguna atau user dengan mesin pencari. 7. Web sebagai asisten pribadi. Dan yang kedelapan, kolaborasi web dengan SMS atau notifikasi melalui SMS. Prediksi teknologi internet ke depan. Merrifield University dalam publikasinya memprediksi internet akan berevolusi menjadi lebih cepat dan lebih aman. Digitalisasi merajalela dan teknologi seperti pembelajaran mesin atau machine learning dan koneksi seluler menjadi semakin meluas. Internet akan menjadi campuran reality dan virtual. Tidak ada lagi keyboard, mouse, dan layar, ungkap peneliti Universitas Harvard Judith Donat dikutip popularmachine.com. Di masa depan, internet akan fokus pada augmented reality. Diprediksi bahwa banyak masyarakat yang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka. Selain itu, mengetik pesan akan digantikan oleh komunikasi verbal dan pendengaran, seperti layanan fasilitas asisten virtual Siri dari Apple dan Alexa dari Amazon. Asisten virtual menghadirkan layanan personalisasi di dunia serba digital ini. Perusahaan riset dan konsultan teknologi Gartner memperkirakan pada tahun 2025 50% pekerja akan menggunakan asisten virtual setiap hari. Pada tahun 2023, Gartner memperkirakan bahwa 25% interaksi karyawan akan menggunakan komunikasi berbasis suara. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan ancaman dan tips aman penggunaan web dan internet. Ancaman terhadap website. Berikut ancaman terhadap website. Yang pertama, ransomware. Ransomware salah satu serangan cyber yang paling sering ditemui. Ransomware mengenkripsi data sehingga mengunci pemilik bisnis dari situs web dan sistem bisnis mereka sendiri. Hacker lalu meminta uang tebusan untuk membuka kunci data tersebut. Dengan kata lain, hacker mengambil alih website bisnis dan mengunci data-data di dalamnya, sehingga kita tidak bisa menggunakan dan mengaksesnya. Yang kedua, phishing. Phishing merupakan ancaman cyber di mana hacker mencoba memperoleh data-data sensitif seperti password, login kredensial, detail kartu kredit, dan sebagainya untuk memperoleh akses masuk ke sistem kita seperti laptop, ponsel, atau berbagai akun online seperti profil Facebook. Hacker akan mengirimkan email, link, gambar, video, atau PDF jika kita mengkliknya. Mereka pun akan memperoleh akses ke sistem kita. Banyak akun media sosial yang juga sudah menjadi korban serangan phishing. Yang ketiga,
Cross-site scripting dalam kurung XSS. Cross-site scripting adalah salah satu serangan eksternal paling berbahaya yang dilakukan dengan cara memasukkan kode atau skrip berbahaya ke dalam website. Skrip tersebut dapat mempengaruhi kinerja website dan sering digunakan untuk mencuri data. Yang keempat, session hijacking. Session hijacking adalah serangan yang sering digunakan para peretas untuk mengambil data berupa session ID Anda. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan akses akun yang diinginkan peretas. Misalnya, akun login website database Anda, dan data user. Biasanya akun-akun login yang seperti itu yang akan bisa diambil alih oleh para peretas melalui session ID Anda. Yang kelima, yaitu cross-site request forgery dalam kurung CSRF. Cross-site request forgery CSRF adalah serangan yang memungkinkan penyerang melakukan permintaan HTTP seperti POST atau GET yang tidak sah ke situs web. Yang keenam, SQL injection. SQL injection adalah salah satu teknik peretasan dengan cara menyalahgunakan celah keamanan yang ada di lapisan SQL berbasis data suatu aplikasi. Celah ini dapat terjadi akibat adanya input data user yang tidak melakukan filter dengan benar dan dalam pembuatannya memakai form yang salah. Nah, itu tadi ancaman terhadap website yang perlu kita ketahui. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap internet. Berikut ancaman terhadap internet. Yang pertama ada adware. Adware merupakan sebuah program yang akan menampilkan iklan pada komputer. Akan mengganggu karena adware umumnya akan memakai sumber daya dari komputer. Akibatnya apa? Akibatnya komputer berjalan lambat. Ada juga jenis adware yang muncul secara pop-up yang dapat mengganggu saat sedang bekerja. Yang kedua, ada brute force. Brute force merupakan kegiatan untuk membobol password dengan cara mengkombinasikan angka dan huruf secara berurutan. Sangat berbahaya jika dengan teknik ini orang yang tidak berhak berhasil mengerti password kita kemudian disalahgunakan. Untuk mengatasi masalah ini, ada baiknya password yang digunakan tidak hanya terdiri dari angka dan huruf, tetapi juga terdiri dari simbol seperti $, pagar, dan simbol N, dan lainnya seperti ini. Yang ketiga, ada DDoS.
DDoS merupakan kepanjangan dari Distributed Denial of Service, di mana sebuah server atau komputer diserang dengan dihujani kiriman data dalam ukuran yang sangat besar oleh banyak komputer secara bersamaan. Akibatnya, komputer tersebut sulit diakses atau rusaknya perangkat keras karena tidak mampu menampung kiriman data yang sangat besar. Yang keempat, exploit. Exploit yaitu sebuah aplikasi yang berusaha mencari dan menyerang kelemahan dari sistem untuk mendapatkan akses atau dengan tujuan menginfeksi sistem atau komputer. Yang kelima, ada fake and antivirus. Cara kerja yaitu dengan membuat seolah-olah komputer terkena virus dan menyarankan untuk membeli antivirus untuk mengatasi virus tadi. Yang keenam itu hoax. Hoax yaitu berita bohong yang biasa disebarkan melalui email atau website. Efeknya adalah kepanikan atau banyak pembacanya tertipu. Yang tertipu. Akibat lainnya adalah memberatkan jaringan internet karena pesan berantai dari berita bohong tersebut yang disampaikan ke orang lain. Yang ketujuh, keylogger. Keylogger akan merekam inputan yang dimasukkan lewat keyboard untuk disimpan atau dikirimkan ke seseorang yang biasanya digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Hal ini khususnya harus diwaspadai apabila Anda memasukkan password di tempat umum seperti internet. Password yang Anda masukkan melalui keyboard dapat diketahui dan bisa saja digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Yang kedelapan, rootkit. Rootkit yaitu program yang bertujuan menyembunyikan program lain yang berjalan. Biasanya digunakan untuk menyebarkan malware, virus, atau keylogger. 9. Spyware. Spyware merupakan program yang berfungsi untuk memata-matai pengguna dengan tujuan mendapatkan informasi penting seperti nomor kartu kredit, PIN, atau password yang dapat merugikan korban karena bocornya informasi tersebut. Yang 10 itu Trojan. Trojan yaitu bertindak seolah-olah dirinya adalah program baik yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna. Tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat fungsi yang membahayakan sistem secara keseluruhan atau untuk mencuri informasi rahasia. Trojan mudah menyebar ke komputer lain. Yang ke-11 ada worm. Worm adalah malware yang dapat menggandakan diri, kemudian mengirimkan hasil penggandaan dirinya melalui jaringan tanpa harus ada aktivitas tertentu yang dilakukan user. Worm dapat berbahaya karena dapat menjadi pintu masuk bagi virus, malware, atau program merusak lainnya. Nah, selanjutnya tips aman penggunaan web. Secara umum, berikut tips aman untuk menggunakan sebuah website. Yang pertama, pastikan server aman atau pilihan layanan cloud yang terpercaya. Yang kedua, gunakan username dan password yang kuat. Yang ketiga, sering melakukan backup dan maintenance. Adapun cara mengantisipasi website dari serangan-serangan antara lain, yaitu yang pertama, untuk CMS. Untuk CMS yaitu update CMS yang digunakan. Yang kedua, gunakan template original. Yang ketiga, gunakan plugin original. Yang keempat, install plugin keamanan.
Yang kelima, install plugin backup. Yang ketujuh, ganti URL login. Yang kedelapan, install plugin untuk membatasi percobaan login. Yang ke-10, install plugin untuk logout otomatis. Yang kedua yaitu untuk coding website tersendiri, yaitu gunakan HTML special cars. Yang kedua, simpan session dengan IP. Yang ketiga, menggunakan framework. Yang keempat, update version. Yang kelima, CAPTCHA atau menggunakan CAPTCHA. Selanjutnya, tips aman penggunaan internet. Berikut tips aman menggunakan internet. Yang pertama, jangan membagikan informasi pribadi. Informasi pribadi hanya milik pribadi, maka dari itu jangan pernah membagikannya di internet. Internet bukan tempat yang aman karena memiliki banyak celah berupa akses dari manapun. Hindari membagikan informasi seperti tempat dan tanggal lahir, nomor handphone, alamat tempat tinggal, hingga identitas orang-orang terdekat kita. Informasi-informasi tersebut rawan pencurian yang nantinya akan berujung pada penyalahgunaan data. Kedua, waspada saat menghubungkan Wi-Fi. Wi-Fi publik bisa jadi jalan masuk bagi oknum untuk meretas data pribadi kita. Maka dari itu, waspadalah saat menyambungkan handphone dengan Wi-Fi yang dirasa mencurigakan. Misalnya saja Wi-Fi yang sengaja tidak diberi password atau keamanan lainnya. Karena kemungkinan besar Wi-Fi tersebut sengaja disiapkan oleh peretas untuk mencuri data pribadi kita. Jadi jangan senang dahulu ketika diberi akses Wi-Fi gratis. Lebih baik menggunakan koneksi pribadi atau Wi-Fi berbayar demi keamanan data pribadi kita. Yang ketiga, jangan masuk melalui tautan tidak resmi. Kita perlu mewaspadai tautan-tautan yang biasa beredar di grup-grup sosmed, karena bisa jadi tautan tersebut ditujukan untuk membobol data dalam perangkat. Bahaya lain yang mungkin terjadi adalah mengambil alihan media sosial oleh oknum peretas. Media sosial kita bisa disalahgunakan untuk mengunggah sesuatu yang tidak seharusnya. Tentu saja hal tersebut akan merusak citra dan nama baik kita sendiri. Tautan tidak resmi juga bisa mempengaruhi koneksi internet kita. Hal ini berasal dari virus yang ditanamkan pada situs tersebut. Saat virus menyerang, perangkat kita akan terkunci dan hanya bisa dibuka jika kita membayarnya terlebih dahulu. Kondisi jadi makin rumit. Jika kita membutuhkan data tersebut segera mungkin karena backup tentu butuh waktu yang tidak sebentar. Yang keempat itu ganti kata sandi berkala. Penggunaan kata sandi yang sama dalam rentang waktu lama sangat rawan peretasan, apalagi jika kata sandi kita memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Bisa jadi peretas dapat dengan mudah mengakses akun kita. Hal itu dapat disiasati dengan mengganti kata sandi secara berkala. Apabila rajin mengganti kata sandi, maka oknum yang incar akun kita akan sulit memanipulasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa zaman sekarang mudah bagi oknum melakukan manipulasi kata sandi. Kelima, gunakan antivirus resmi. Seperti perangkat keras, pada umumnya perangkat lunak juga perlu pelindung berupa antivirus. Antivirus berguna untuk proteksi terhadap virus-virus yang mungkin menyerang saat kita berselancar di internet. Situs yang kita kunjungi bisa saja mentransfer virus sehingga membahayakan perangkat komputer. Terkadang beberapa oknum sengaja menaruh virus di website agar pengunjung yang masuk terkena dampaknya. Bahayanya virus tersebut bisa membuat data kita rusak bahkan sampai hilang. Yang keenam, backup data. Zaman sekarang ini jika kita tidak memiliki backup data akan sangat menyulitkan. Misalnya saja, data mengalami kerusakan atau lebih parahnya lagi hilang, maka imbasnya juga fatal terhadap kinerja dan waktu yang sudah kita luangkan. Kita perlu melakukan backup data secara berkala untuk memudahkan pemulihan dan pengembaliannya. Manfaat backup data ini bisa membuat kita merasa aman dari peretas yang tidak bertanggung jawab mungkin berniat menghilangkannya. Nah, itulah tadi tips aman penggunaan internet dan website. Semoga apa yang
saya jelaskan ini dapat teman-teman implementasikan, dan kedepannya harus berhati-hati lagi terhadap data-data yang teman-teman punya. Lebih baik menggunakan situs-situs resmi yang keamanannya terjaga daripada situs-situs yang tidak resmi yang keamanannya tidak terjaga, yang bisa saja diretas atau dicuri oleh para hacker. Oke teman-teman, sekian dari kami dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.